Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hadina dengan NIM 24040 1222147. Di sini saya akan eee, mempresentasikan hasil dari laporan praktikum gabungan, yaitu ada 8 praktikum, yaitu praktikum, radiologi diagnostik dan juga radioterapi, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Zainal Arifin SSI, MSc, FMed, dan disusun oleh saya sendiri, Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Baiklah, laporan praktikum pertama mengenai eee, pengenalan alat-alat praktikum. Di sini tujuannya adalah mengetahui fungsi dan cara kerja alat-alat praktikum dan juga dapat mengoperasikan alat-alat praktikum dengan benar dan juga aman. Lokasinya di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Ketujuh praktikum ini dilakukan di Training Center Universitas Diponegoro, di mana dasar teorinya ini, di mana ada radiografi, yaitu sebuah alat sinar X portable yang dirancang khusus untuk mempermudah proses pengambilan gambar medis di berbagai lokasi suatu fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada stopwatch, di mana adalah sebuah alat terbuat dari bahan penyerap sinar X seperti aluminium dan baja tahan karat. Selanjutnya ada kolimator test tool, di mana dipasang pada tabung sinar X untuk membatasi mengarahkan berkas radiasi agar area diperlukan terkena paparan sinar X. Selanjutnya ada water pass, yaitu memastikan adanya pengaturan pada radiografi untuk memastikan bahwa peralatan khususnya sinar X pada meja pasien berada pada posisi yang datar dan benar. Selanjutnya ada film radiografi digunakan untuk menangkap gambar Pro RF geometri phantom, ada densitometer, tube sight atau alat radiografi untuk sisi tabung sinar X, ada meteran, luxmeter untuk menghitung kekuatan intensitas dari cahaya, surveimeter untuk mengukur radiasi. Selanjutnya, di sini ada alat dan bahan. Pada praktikum ini ada radiografi, ada stopwatch, ada kolimator test tool, dan ada water pass. Selanjutnya ada film radiografi. Selanjutnya ada pro geometri phantom, ada densitometer, dan juga ada tube sight, dan ada meteran, dan ada luxmeter, dan surveimeter. Metode yang di sini adalah dosen ataupun asisten lab menjelaskan. Pada praktikum pertama ini dosen sendiri memperkenalkan kepada praktikan berbagai macam alat dan juga bahan yang digunakan untuk proses kalibrasi radiologi diagnostik. Selanjutnya ada dari pembahasan ini, praktikum saya sendiri sebagai praktikan dapat memahami setiap alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum ini, untuk mengetahui dan memahami alat-alat dan fungsi kerja dari alat-alat praktikum yang dan menggunakannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, pada praktikum yang kedua mengenai pengenalan uji kolimasi dan iluminasi, di mana sendiri di sini untuk tujuannya adalah mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X, dan yang kedua adalah untuk mengukur tingkat pencahayaan atau illuminance yang diperoleh oleh berkas cahaya kolimator. Lokasi praktikum tetap di training center. Di sini ada dasar teorinya mengenai kolimasi atau penyesuaian dan penjejaran garis bidik pada alat ukur. Iluminasi adalah merujuk pada proses pencahayaan dan penerangan suatu objek atau area. Selanjutnya ada alat dan bahannya. Di sini ada radiografer umum masih menggunakan itu, kolimator test tool. Selanjutnya ada stopwatch, ada phantom, ada juga radiografi, water pass, dan juga luxmeter. Untuk hasil uji kolimasi ini, di mana menunjukkan bahwa seberapa besar banyaknya penyimpangan garis dan dari posisi yang seharusnya. Hasil ini biasanya dinyatakan dalam satuan detik. Jika nilai penyimpangan masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, maka alat ukur tersebut dikatakan masih layak untuk digunakan. Selanjutnya ada uji iluminasi. Di sini menghasilkan bahwa jika pencahayaan kolimator terlalu lemah atau tidak seragam, operator radiografi mungkin akan kesulitan untuk mengarahkan berkas sinar X dengan akurat. Pencahayaan yang tidak sesuai menyebabkan paparan radiasi yang salah arah, sehingga mengakibatkan pemeriksaan ulang yang tidak perlu meningkatkan risiko paparan radiasi bagi pasien. Selanjutnya ada metodenya.
Untuk, kolimasi ini ada posisikan radiografi pada puls area uji, pasang kolimator stool, selanjutnya gunakan water pass untuk memastikan alat sejajar, terus atur, kolimatornya, pastikan area sinar X mengenai area yang diinginkan, selanjutnya ambil gambar menggunakan film radiografi, bandingkan, proyeksi lapangan sinar X dengan yang ditargetkan dengan batas-batas kolimator, langsung periksa selisihnya, selanjutnya dicatat. Dan, hasil catatan itu dilihat perbandingannya. Selanjutnya ada uji iluminasi, berikut adalah, untuk metodenya yaitu letakkan luxmeter pada ditargetkan oleh kolimator untuk mengukur tingkat iluminasi, nyalakan lampu kolimator, ukur intensitas cahayanya, selanjutnya catat hasil, selanjutnya jika pencahayaan terlalu lemah atau tidak seragam, periksa apakah lampu kolimator perlu diganti atau perbaiki. Selanjutnya kesimpulan dari ini adalah Eee menunjukkan bahwa ketepatan pengaturan sinar X atau kolimasi sangat penting untuk memastikan bahwa radiasi hanya terfokus pada area tubuh yang perlu diperiksa sehingga diminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat. Penggunaan alat bantu kolimator dan pencahayaan yang cukup membantu operator menentukan batas-batas area yang diradiasi dengan lebih akurat. Selanjutnya pada praktikum ketiga mengenai pengenalan APD radiasi, untuk tujuannya mengenali jenis-jenis APD-nya, selanjutnya memahami fungsinya, belajar cara memakai dan menyadari pentingnya APD untuk melindungi diri dari radiasi. Untuk gambarnya, atau kita sering sebut dengan apron, itu ada atau shielding. Di sini ada untuk yang tiroid, ada untuk di bawah, dan ada untuk sarung tangannya, dan untuk kacamatanya dari timbal atau PB. Untuk pembahasannya dapat dilihat. Metodenya itu adalah asisten menjelaskan mengenai APD ini atau apron. Selanjutnya ada praktikum keempat ini mengenai uji akurasi tegangan dan menggunakan piranha dan aplikasi Ocean. Untuk tujuannya adalah melihat kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tegangan yang terbaca pada alat ukur. Untuk dasar teorinya, aplikasi Ocean ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu profesional di bidang medis, khususnya fisika medis dan radiologi dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Aplikasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan juga keamanan medis, terutama berhubungan dengan sinar X dan terapi radiasi. Fungsi utama Ocean ini adalah pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data pengukuran dari berbagai alat ukur medis, salah satunya adalah piranha. Selanjutnya akurasi pengukuran ini dan proses kalibrasinya. Kalibrasi adalah proses membandingkan nilai yang ditunjukkan pada suatu alat ukur dengan nilai standar yang sudah diketahui. Dalam konteks perangkat lunak seperti Ocean, kalibrasi ini biasanya dilakukan untuk membandingkan hasil pengukuran yang diperoleh dari perangkat lunak tersebut dengan hasil pengukuran yang diperoleh dari alat ukur standar yang telah terkalibrasi. Proses kalibrasi ini melibatkan beberapa hal seperti persiapan peralatan, menyiapkan alat ukur yang dikalibrasi, alat ukur standar, selanjutnya perangkat lunak Ocean, pengambilan data, melakukan pengukuran menggunakan kedua alat tersebut, selanjutnya analisis data yaitu membandingkan hasil pengukuran dari kedua alat ukur dan menghitung dari selisihnya, penyesuaiannya. Jika terdapat selisih yang signifikan, maka perlu diadakan penyesuaian pada perangkat lunak Ocean agar pengukurannya lebih akurat. Selanjutnya di sini ada tegangan listrik, pengukuran tegangan, piranha sebagai alat ujinya. Untuk gambarnya menggunakan radiografi mobile, piranha, ini gambar piranhanya dan software Ocean. Di situ dapat dilihat bahwa gambar dari software Ocean-nya. Untuk metodenya mengatur tabung sinar X sehingga posisinya radiasinya jatuh tegak lurus terhadap piranha. Selanjutnya atur tegangan dan atur sesuai dengan arus. Pada radiografi mobile, lakukan ekspos radiasi dan catat hasilnya. Berikut data yang dihasilkan. Untuk perhitungan errornya menggunakan KV dan KVP ukur per KVP ukur kali 100%. Selanjutnya didapatkan errornya sebagai berikut. Dilakukan 10 kali percobaan dan batas lolosnya itu jika errornya kurang dari 10%. Selanjutnya pembahasannya.
adalah hasil pengukuran yang berada pada rentang toleransi mengidentifikasi bahwa kinerja perangkat sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk aplikasi pencitraan medis. Tegangan yang stabil dan akurat merupakan faktor kunci dalam menghasilkan citra diagnostik berkualitas tinggi dan minimalkan faktor paparan radiasi pada pasien. Selanjutnya kesimpulannya berdasarkan hasil menggunakan Piranha dan Ocean dapat disimpulkan bahwa sistem sinar X telah terkalibrasi dengan baik dan menghasilkan tegangan yang stabil dan juga akurat dalam batas normal toleransi yang ditetapkan. Keakuratan ini sangat krusial eee, dan juga menghasilkan citra radiografi berkualitas tinggi dan minimalkan paparan radiasi kepada pasien. Faktor-faktor seperti kalibrasi berskala, kondisi tabung sinar X, dan lingkungan pengujian terkendali berkontribusi signifikan terhadap hasil pengukuran yang akurat. Meskipun demikian, untuk menjaga kinerja agar tetap optimal, pemantauan dan kalibrasi ini rutin dan tetap direkomendasikan. Selanjutnya, praktikum kelima ini membahas mengenai pengukuran paparan radiasi lingkungan menggunakan surveimeter. Tujuannya adalah mengukur paparan radiasi lingkungan eksternal menggunakan surveimeter. Untuk dasar teorinya ini adalah sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki energi yang tinggi. Radiasi ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, sehingga menggunakan itu pengukurannya itu surveimeter. Selanjutnya, sini ada pengertian radiasi. Selanjutnya ada surveimeter, ini alat ukur untuk mendeteksi dan mengukur tingkat radiasi suatu area. Terus cara kerjanya di sini adalah mendeteksi interaksi radiasi dengan material sensitif di dalam alat tersebut. Untuk alat dan bahannya menggunakan radiografi. Ini nanti akan diekspos di dalam itu tempat praktikum. Selanjutnya akan diukur surveimeternya ini pada beberapa titik. Dapat dilihat pada pembahasan cara kerjanya ini adalah persiapan alat ukur, sumber radiasinya, pengaturan skala, aktifkan alat ukur, selanjutnya pancarkan radiasi, pengukuran radiasi, pegang surveimeter pada selanjutnya catat hasilnya. Hasil yang diperoleh sebagai berikut pada titik 1, pada titik 2, pada titik 3, pada titik 4, dan pada titik 5. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh dari surveimeter, disimpulkan bahwa jarak merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat paparan radiasi. Semakin jauh jarak pengukuran sumber radiasi, semakin rendah tingkat intensitas radiasi yang terdeteksi. Fenomena ini sejalan dengan prinsip kuadrat terbalik, akan tetapi adanya ketidakkonsistenan pada hasil pengukuran mengidentifikasi adanya faktor pengganggu seperti refleksi radiasi, fluktuasi latar belakang radiasi yang mempengaruhi distribusi radiasi di ruang pengukuran. Selanjutnya di sini ada mengenai uji kebocoran sinar X. Praktikum ke-6 kali ini tujuannya adalah mengukur tingkat kebocoran sinar X pada berbagai ketebalan bahan pelindung, timbal, dan juga aluminium. Menentukan efektivitas timbal dan juga aluminium dalam menyerap radiasi sinar X. Dan yang ketiga, menilai standar keamanan peralatan sinar X sesuai dengan nilai ambang batas yang ditentukan. Untuk lokasinya tetap di training center. Dasar teorinya di sini ada mengenai sinar X. Tabung sinar X ini adalah perangkat utama dalam peralatan radiografi yang berfungsi menghasilkan sinar X. Sinar X ini kemudian digunakan untuk menghasilkan gambar internal dari suatu objek seperti tulang atau organ tubuh manusia. Kebocoran radiasi ini adalah suatu kondisi di mana radiasi seharusnya terkurung di dalam suatu peralatan atau sumber radiasi, keluar dan menyebar ke lingkungan sekitar. Radiasi yang bocor ini dapat berupa sinar X, sinar gamma, dan partikel alfa, dan juga bisa partikel beta. Kebocoran radiasi ini dapat terjadi di berbagai jenis peralatan menggunakan sumber radiasi, seperti sinar X, mesin radiografi, reaktor sumber radiasi pada industri. Ini biasanya penyebabnya ada mulai dari kerusakan fisik pada peralatan, kesalahan pengoperasian, keausan material, hingga kesalahan dalam mendesain, dan akibatnya ini sangat serius. Paparan radiasi berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, kerusakan organ, dan mutasi genetik. Untuk mencegah ini adalah perlu dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala pada peralatan yang menggunakan sumber radiasi. Untuk keselamatan radiasi yang ketat, untuk alat dan bahannya menggunakan radiografi mobile, itu surveimeter, dan ada meteran. Selanjutnya ada
timbal, dan aluminium. Untuk metodenya ini, tutup sumber radiasi, tutuplah bagian menggunakan kolimator dengan rapat, perlindungan tambahan, tambahkan lapisan timbal sebagai perlindungan ekstra, terus posisikan alat ukur, pengukuran di berbagai titik, dan hasilnya nanti akan dicatat. Selanjutnya didapatkan datanya sebagai berikut. Pada tabung depan, tabung depan, tabung kiri, dan tabung kanan didapatkan sebagai berikut. Untuk ketebalan PB dan juga aluminiumnya dapat dilihat. Pembahasannya bahwa berdasarkan praktikum ini dapat dilihat bahwa intensitas sinar X yang terdeteksi secara signifikan lebih rendah ketika menggunakan perisai timbal dibandingkan perisai aluminium dengan ketebalan yang sama. Hal ini mengidentifikasikan bahwa timbal memiliki daya serap yang lebih tinggi. Sifat ini disebabkan karena timbal ini nomor atomnya itu besar. Dapat dilihat kesimpulannya bahwa timbal merupakan bahan yang jauh lebih baik daripada aluminium sebagai pelindung terhadap sinar X. Keunggulan timbal terletak pada nomor atomnya yang tinggi dan membuat sangat efektif dan dalam menyerap sinar X. Oleh karena itu, dalam lingkungan medis atau industri melibatkan sinar X, penggunaan timbal sebagai bahan pelindung sangat dianjurkan untuk meminimalkan risiko paparan radiasi pada pekerja dan juga pasien. Selanjutnya, praktikum ke-7 ini mengenai pengukuran densitas film dan juga ketebalan stopwatch untuk mengetahui fungsi dan prinsip kerja pengaplikasian densitometer dan mengetahui skala keabuan dalam stopwatch, film, dan grid. Selanjutnya, di sini ada densitometer. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kehitaman atau kepadatan suatu area dalam film. Terutama film radiografi. Sederhananya, densitometer ini mengukur seberapa gelapnya dan terangnya pada film. Nilai yang dihasilkan densitometer disebut juga densitas. Semakin tinggi densitas, semakin gelap juga area pada film. Prinsip kerja densitometer ini bekerja dengan cara membandingkan intensitas cahaya yang diteruskan melalui area yang diukur dengan intensitas cahaya yang melalui transparan sebagai referensi. Perbedaan intensitas cahaya ini kemudian dikonversi sehingga menjadi nilai densitas. Selanjutnya digunakan stopwatch atau digunakan baji dalam bahasa Indonesia atau baji langkah, yaitu alat bantu yang digunakan radiografi. Alat ini berupa lembaran bahan penyerap sinar X yang memiliki ketebalan yang bervariasi. Fungsi utama stopwatch ini menghasilkan variasi densitas dan juga pada film radiografi. Selanjutnya ada kaset film dan juga kurva karakteristik. Sini alat dan bahannya ada stopwatch, radiografi dan radiografi, ada film radiografi, densitometer, ini gambar densitometer, jangka sorong. Untuk cara kerjanya, film dan stopwatch diletakkan bersama lalu terkena sinar X. Film yang sudah terkena sinar X diproses menjadi gambar. Setiap tingkat kehitaman pada gambar dihasilkan dari stopwatch diukur menggunakan alat ukur yaitu densitometer tadi. Sebelum pengukuran densitometer diatur ke 0, kemudian bagian film yang diukur diletakkan di bawah sensor densitometer yang nilai kehitaman akan terbaca di layar pada densitometer. Selanjutnya, selain mengukur kehitaman dan ketebalan, setiap tingkat stopwatch digunakan untuk menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran kehitamannya kemudian dicatat. Berikut merupakan hasilnya. Selanjutnya, kesimpulannya, pada praktikum ini, densitometer adalah alat yang mengukur seberapa gelap suatu titik pada film Röntgen dan juga tingkat kegelapannya ideal. Dari data ini, bagian film yang paling terang memiliki kegelapan 0,29, sedangkan yang paling gelap 2,64. Ini menunjukkan bahwa rentang kegelapan film ini cukup luas dan memberikan informasi diagnostik yang baik. Selanjutnya, praktikum ke-8 kali ini mengenai dilakukan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Untuk tujuan praktikumnya adalah memahami prinsip dasar penerapan radiologi diagnostik dan radioterapi dan mengetahui fungsi kerja alat radiologi, radioterapi, dan juga kedokteran nuklir. Untuk lokasinya instalasi radiologi di Rumah Sakit Karyadi. Untuk dasar teorinya di sini ada kami di situ ada melihat
berbagai alat, salah satu alatnya adalah, modalitas diagnostik dengan radiasi, ada PET-CT atau positron emission tomography, compute tomografi. Di sini ada juga SPECT atau single photon emission tomografi, selanjutnya ada modalitas diagnostik non-radioaktifnya itu ada MRI, atau dikenal dengan magnetic resonance imaging, di mana di situ ada 1,5 Tesla dan juga ada juga yang 3 Tesla. Selanjutnya ada CT scan atau computed tomography. Di sini CT scan 128 slice dengan kemampuan menghasilkan gambar 3D yang berkualitas tinggi dan kecepatan pemindaian yang cepat menjadi standar di rumah sakit. Tipe alat ini sangat cocok untuk mencitrakan organ yang kompleks seperti otak dan juga paru-paru. Selanjutnya ada radiografi umum, 3D X-ray universal, X-ray mobile, dental panoramic dan intraoral, dan juga ada mamografi dan juga ada BMD. Untuk BMD ini adalah pemeriksaan untuk mengukur kepadatan tulang. Selanjutnya ada fluoroskopi. Fluoroskopi ini adalah sebuah teknik pemeriksaan medis untuk menggunakan sinar X dan juga menghasilkan gambar yang bergerak secara real time pada layar monitor. Fluoroskopi ini seringkali dikombinasikan dengan zat kontras yang untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Selanjutnya ada modalitas radioterapinya, ada teleterapi, ada linek atau linear accelerator, ada juga brag terapi, ada CT simulator. Untuk brag terapi ini metode pengobatan kanker menggunakan radiasi dan dosis tinggi namun dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan teleterapi, radiasinya di luar tubuh. Pada brag terapi ini sumber radiasi ditempatkan langsung di dalam atau di dekat tumor. CT simulator, selanjutnya ada TPS atau treatment planning system. Selanjutnya ada peralatan kalibrasinya itu ada Phantom, ada densitometer, ada collimator test tool, dan juga ada USG Phantom. Selanjutnya ini alat-alatnya, ada gambarnya radiografi umum, untuk panoramic CBT, untuk yang dental, ada dental intraoral, ada USG atau ultrasonografi, ada MRI 1,5 Tesla, ada yang 3 Tesla, ada yang mamografi, CT scan 128 flash, BMD, selanjutnya ada fluoroskopi, CT simulator, Cobel 60, Linek, varian, Linek Elektra, dan juga ada TPS. Untuk aplikasinya di sini, yang metodenya adalah melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai modalitas radiologi diagnostik dan radioterapi untuk mencakup fungsi dan mekanisme kerja atur, tegangan, juga sesuai variasi radiografi mobile. Itu adalah memahami cara kerja dan pemeriksaannya dan juga mempelajari aturan tentang bahan radioaktif termasuk cara menjaga keselamatan pasien, petugas, dan juga lingkungan dari berbahaya radiasi. Untuk hasilnya ini adalah PET-CT, ini pemeriksaan menggunakan isotop memungkinkan visualisasi yang sangat detail pada otak, paru-paru, hati. Ini sehingga efektif mendeteksi lesi kanker yang kecil dan metastasis yang dini. Untuk selanjutnya ada SPECT dan ini adalah pemeriksaan pencitraan yang sering digunakan untuk menilai fungsi jantung dan mendeteksi penyakit jantung, untuk mengukur kepadatan tulang dan juga diagnostik osteoporosis. Selanjutnya MRI 1,5 Tesla dan 3 Tesla ini untuk pada otak, sumsum tulang belakang, dan otak memberikan visualisasi yang sangat detail, memungkinkan diagnostik dini CT scan, X-ray, dan X-ray mobile. Ini menggunakan sinar X, BMD, fluoroskopi. Itu adalah pemeriksaan saluran cerna dan tindakan medis seperti pengambilan sampel jaringan dan evaluasi penyakit lambung. Ada linek, ada brachytherapy, menargetkan kanker serviks dan prostat, memberikan dosis yang tinggi langsung pada tumor. Ada CT simulator, TPS, ada USG. Untuk penggunaan Phantom dan kalibrasi dengan densitometer memastikan bahwa peralatan pencitraan medis berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau yang dikenal dengan Bapeten mengawasi ketat untuk menjamin semua prosedur dan peralatan memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan sehingga pasien dapat menerima layanan radiologi yang lebih aman dan juga efektif. Selanjutnya untuk kesimpulan ini adalah pada kunjungan kali ini memberikan kesempatan pada saya sebagai praktikan untuk mengenal secara langsung peralatan radiologi dan juga radioterapi dan kedokteran nuklir yang digunakan dalam dunia medis. Kami tidak hanya diberi pelajaran cara kerja alat, tetapi juga pentingnya prosedur
prosedur operasional standar atau SOP yang diikuti, praktikan juga diajarkan tentang bagaimana pentingnya kalibrasi rutin untuk menjaga akurasi peralatan dan minimalkan resiko kesalahan. Selain itu, kami juga mengetahui bahwa, adanya pengawasan dari Bapeten sangat krusial dan memastikan keselamatan pasien, petugas, dan juga lingkungan selama proses pemeriksaan dan pengobatan dalam penggunaan radiasi. Baiklah, Eee, sekian, dari saya, Radina, mengenai penjelasan hasil praktikum gabungan radiologi dan juga radioterapi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.